dibawa ke arah anak istana, anak presiden. Saya rasa kalau kita memperdebatkan begitu terus, lalu anak-anak muda yang lain ini bagaimana gitu. Coba deh kita arahkan pemikiran kita ini ke tengah dulu, bahwa hari ini kita benar-benar merangkul anak-anak muda. Persoalan nanti yang maju anaknya presiden atau anak siapapun itu adalah bagi saya keberuntungan mereka. Tapi hari ini peran anak-anak muda itu benar-benar harus kita perjuangkan gitu. Ya, bedakan syarat mengajukan calon dan syarat menjadi gubernur. Dua hal yang berbeda. Jadi tidak boleh disamakan, apalagi karena kaitan dengan bulan dan hari. Ini kan sudah disepakati aturannya. Jadi aneh saja kemudian di saat tahapan Anda kemudian mengutak-atik yang kemudian bicara soal keberuntungan anak presiden. Dari dulu anak presiden beruntung terus, yang tidak beruntung itu ya rakyat yang mudah-mudahan. Tahapan pendaftaran baru akan kita nantikan bersama ya siapa sebetulnya. 27 Agustus September kita sudah masuk verifikasi pemilih. Syarat usia ini ya. Dinasti politik Jokowi yang semakin menggila. Trauma publik terhadap putusan MK mengenai persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 seketika kembali terpantik setelah Mahkamah Agung mengabulkan uji materi perihal ketentuan syarat usia minimal calon kepala daerah. Putusan tersebut dinilai sebagai akal-akalan untuk mengakomodir kepentingan politik tertentu. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Kali ini kita akan membahas topik yang super seru yang bisa membuat kita semua garuk-garuk kepala. Sudah siap? Yuk kita mulai. Sobat-sobat sekalian, pernah dengar tidak istilah Mahkamah Adik? Yuk, bener banget. Kita lagi nggak bahas sinetron, tapi ini beneran terjadi di negeri kita tercinta ini. Dulu kita mendengar bisik-bisik soal Gibran menjadi wali kota, dan sekarang ini yang membuat heboh adalah Kaesang. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar deso. Ini kayaknya harus disensor, jadi kita ulang dasar ya, sekarang udah disensor jadi lebih sopan. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar Nah, Kaesang ini katanya juga mau ikut pilkada. Tapi kok bisa ya? Ternyata nih sob, aturan mainnya pun diubah. Serius nih, batas usia calon kepala daerah diubah dari minimal 30 tahun saat mendaftar jadi cukup 30 tahun saat pelantikan. Pas banget nih buat Kaesang yang lahir pada 25 Desember 1994. Sekarang coba bayangin, penetapan calon kepala daerah tanggal 22 September 2024 ke depan. Saat itu Kaesang masih berumur 29 tahun. Nah, dengan aturan lama itu sudah bisa dipastikan Kaesang tidak akan bisa ikut pilkada. Tapi dengan aturan yang baru ini, selama pas pelantikan dia sudah berumur 30 tahun. Di sini artinya dirinya sah-sah saja buat nyalon. Mungkin di sini kalian mikir, kok bisa cepet banget aturannya berubah ya? Nah, itu dia yang bikin kita semua bingung sekaligus ngakak. Coba bayangin aja, Mahkamah Agung telah memutus perkara ini cuma dalam waktu 3 hari. Dan ini secara otomatis semua orang pun langsung mikirnya ke Kaesang. Wah, dan sekarang ini kita masuk ke skenario ala sinetron. Bayangin, ada orang yang menggugat peraturan KPU soal batas usia kepala daerah. Pemohon gugatan ini adalah Ahmad Ridho Sabana, Ketum Partai Garuda, yaitu adiknya Ahmad Riza Patria dari Gerindra. Nah, di Pilpres 2024, Partai Garuda telah mendukung Prabowo Gibran. Kok jilalah, kebetulan banget ya? Atau jangan-jangan, apa mungkin ini sudah direncanakan? Tak pelak, putusan Mahkamah Agung ini pun akhirnya viral di media sosial. Netizen kita yang kreatif pun langsung saja kasih julukan baru buat MK dan MA,
MK jadi mahkamah kakak, dan MA jadi mahkamah adik. Luar biasa bukan? Benar-benar gak nyangka. Dan sementara kita sibuk mikirin bagaimana cara bayar UKT yang naik ugal-ugalan, biaya hidup yang makin tinggi, dan kebijakan tapera yang membuat kita semua pusing. Mereka yang di atas sana kayaknya malah makin gampang saja jalannya, mulus kayak jalan tol baru diresmikan. Bayangin, mahasiswa pas-pasan harus bayar biaya kuliah yang kian hari kian semakin mahal. Pekerja dipotong gajinya buat program perumahan yang entah beneran berguna atau enggak. Sementara itu, yang mau jadi kepala daerah malah dimudahin. Miris enggak? Miris dong. Miris pakai banget. Jadi kesimpulannya begini sob, di tengah-tengah kita harus berjuang keras cuma buat bisa hidup layak, ada segelintir orang atau segelintir keluarga yang kayaknya dikasih karpet merah buat mencapai tujuannya. Dan pertanyaannya, apakah ini adil? Tentu, di sini kalian bisa menjawab sendiri. Tapi yang jelas, kita semua perlu lebih kritis dan jangan sampai dibodohi oleh permainan politik ini yang hanya menguntungkan segelintir orang ataupun segelintir keluarga. Sampai di sini dulu ya sob. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini ya, agar ke depan kita bisa membahas topik-topik seru dan yang nyeleneh lainnya. Sampai jumpa dalam video-video kami berikutnya. Tetap kritis dan tetap semangat.